Orang yang hidupnya tidak dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan, pertama, mereka tidak menghargai apa yang harus diberikan kepada Tuhan. Tidak melakukan kewajibannya, apa yang harus dikerjakan pada Tuhan. Tidak menghargai apa yang sepatutnya diberikan kepada Tuhan. Hidup itu tidak dipersembahkan sebagai korban. Tidak benar-benar dibawa kepada Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Bahkan mereka menjadikan ibadah sumber keuntungan. Mereka menjadikan Tuhan adalah hanya untuk kepentingan pribadi. Kita mungkin memang bukan orang yang melayani full di gereja. Tapi juga hati-hati dengan sikap ini. Kalau menjadikan Tuhan hanya untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Menjadikan Tuhan hanya untuk mengambil apa yang kita butuhkan. Atau apa yang kita kejar dalam hidup ini. Dan itu yang dilakukan Imam Eli dan juga dari anak-anaknya. Dan itu gambaran hidup yang tidak dipersembahkan sebagai korban. Jadi kalau kita adalah orang yang membawa hidup sebagai korban kepada Tuhan, pasti menghargai yang namanya ibadah. Pasti melakukan kewajiban kita yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau ibadah yang benar disertai korban, maka orang yang beribadah harus sadar kalau hidupnya harus jadi persembahan korban. Sebagai tanda penebusan. Supaya batang leher, kalau batang leher patah, ikabot, hilang kemuliaan Tuhan. Orang kalau udah kehilangan kemuliaan Tuhan, biarpun diberkati secara jasmani luar biasa kelihatannya, tapi gak ada kedamaian. Bagi istri Pinehas, anak laki-laki yang baru lahir, itu bagaikan gak ada artinya lagi. Karena apa? Kemuliaan Tuhan hilang dari Israel. Suaminya mati, mertuanya mati. Bayangkan sedang mendapat anak laki-laki, tapi dalam suasana perkabungan. Berapa banyak orang secara lahiriah diberkati luar biasa, gak ada yang kurang, tetapi hidup dalam perkabungan. Karena apa? Ikabot. Kenapa ikabot? Batang lehernya patah. Ayo, bagaimana dengan hidup kita? Masih ada gak kemuliaan Tuhan? Masih kita alami gak dalam hidup ini hubungan yang manis dengan Tuhan? Jangan sampai kita mengalami ikabot dalam hidup ini. Makanya hargai ibadah. Jadikan hidupmu sebagai persembahan korban. Sebagai korban persembahan. Tanda penebusan. Karena semua yang lahir terdahulu harus dipersembahkan. Harus. Dan itulah yang disembelih imam-imam. Itulah korban-korban binatang yang dibawa oleh orang Israel saat beribadah. Imam-imamlah yang menyembelih ini di pelataran bait Allah, kemah suci. Itulah yang dibakar di atas mezbah korban bakaran. Itu gambaran hidupmu dan saya. Bukankah kita semua adalah umat yang ditebus? Bukankah kita semua yakin percaya Kristus datang ke dalam dunia menebus dosa kita? Pertanyaannya, kalau sudah ditebus, apakah kita sudah punya tanda penebusan? Kalau punya tanda penebusan itu nampak dari ibadahnya. Dia akan menghormati ibadah. Dia akan menghargai apa yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Dia tidak akan merampas apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya tidak hidup lagi untuk diri sendiri. Kita hidup buat Tuhan.